Ya, ada beberapa yang belum bisa join. Nanti coba join lagi ya ini. Baik, kita mulai. Materi kita hari ini berkenaan dengan tata kelola entitas syariah. Nah, ini kalau istilah umumnya pada pembahasan berkenaan dengan governance ya. Lebih awal sebutannya adalah corporate governance. Nah, kemudian juga di bidang government menggunakan istilah governance juga. Nah, paling akhir isu di entitas syariah adalah tata kelolanya. Nah, apa dan bagaimana tata kelola entitas syariah ini? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, beberapa hal yang kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan tata kelola itu. Apakah sudah pernah mendengar istilah ini atau di materi sebelumnya? Sudah pernah ya? Kalau government sering ya? Ya, tapi kalau governance harusnya di perbankan lebih banyak dibahas ya isu-isu ini. Baik, sebelum menjelaskan banyak hal atau membahas banyak hal berkaitan dengan syariah governance atau tata kelola di entitas syariah, nah baiknya kita nanti akan sedikit mengulas berkenaan dengan governance itu, kemudian bagaimana roadmap hingga saat ini. Nah, setelah mengetahui istilah-istilah ini dan penggunaannya di corporate governance terutama, lalu apa perbedaannya dengan tata kelola di entitas syariah. Nah, di sana juga akan dibahas nanti bagaimana syariah compliance dan juga syariah board, serta bagaimana pandangan syarak ya atas tata kelola entitas syariah sama ini. Nah, istilah governance ini sendiri uh, ibaratnya adalah istilah yang jadi rebutan ya hingga sekarang. Mungkin dulunya banyak dibahas di aspek-aspek apa tata kelola perusahaan secara eksplisit, tapi kemudian istilah ini kemudian menjadi dalam tanda kutip ya kontestasi dari uh, para ahli di bidangnya masing-masing ya, ada baik di manajerial atau di economics, accountingnya juga, bahkan beberapa isu-isu tentang public policy, politics, government, dan beberapa non-profit juga, hingga istilah-istilah yang bidangnya cakupan cukup luas. Pada umumnya istilah ini dulunya juga pernah jadi trending ibaratnya tahun 80-an ketika banyak banyak negara atau banyak negara-negara berkembang terutama pada saat itu mengalami beberapa kondisi pelemahan ekonomi pada waktu itu. Nah, isu yang diangkat adalah berkenaan dengan governance. Nah, kemudian dari sanalah governance atau tata kelola entitas ini banyak memunculkan ya hal-hal yang dikaji secara luas ya, baik aspek manajerialnya, aspek teknisnya ya, kemudian hingga public policy berkenaan dengan regulasinya. Nah, di Indonesia sendiri eh, ada komite untuk menyelaraskan ini berkenaan dengan Komite Nasional Tata Kelola Good Governance KNKG. Nah, ini yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelaraskan dan menyusun satu konsep dan pola prinsip berkenaan dengan kelola perusahaan. Nah, yang penting kaitannya fungsi dan struktur juga kelembagaan yang bisa bisa distandarisasi sehingga bisa memenuhi satu ketentuan dalam pengelolaan perusahaan terbuka di pasar modal terutama. Nah, kemudian ini juga berimbas di isu-isu syariah. Ini juga dibahas juga di apa namanya di perusahaan-perusahaan syariah dan juga topik-topik syariah itu sendiri. Nah, kalau definisi yang jauh yang selama ini bisa diakses berkenaan dengan corporate governance atau governance itu sendiri dengan isu yang tadi tahun 80-an sebetulnya sudah mulai muncul. Kemudian secara internasional juga di beberapa kelembagaan internasional, baik OECD misalnya ya, kemudian ada Turnbull Report, nah tahun 99, ini juga sudah menggulirkan
wacana berkenaan dengan identifikasi ya, apa itu corporate governance gitu. Nah, lebih spesifiknya memang lebih ke corporate governance itu, karena setelah dirunut gitu, sejarah berkenaan dengan governance itu sendiri juga sangat terkait dengan corporate itu, perusahaan. Perusahaan bentuk apa atau jenis apa, terutama untuk perusahaan yang terbuka, kemudian publik ya, kemudian diperdagangkan secara luas di pasar modal. Nah, istilah-istilah itu pada prinsipnya ini mengidentifikasi ada struktur kelembagaan dan juga ada fungsi yang sifatnya eh, tugas-tugas dan kemudian keterkaitan antar lembaga-lembaga dalam satu perusahaan itu. Nah, hubungan antar apa? Sebetulnya tidak membatasi pada pemilik perusahaan dengan pihak manajerial, ya. Meskipun itu adalah bahasan yang sifatnya starting point-nya ya, ataupun sejarah awalnya itu. Tetapi kemudian ini berkembang menjadi konsep-konsep baik teori kemudian praktek-praktek yang memberikan perluasan pemahaman tidak hanya struktur dan fungsi organisasi perusahaan itu dari aspek memilih dan manajerial, tapi kemudian diperluas pada stakeholder-nya. Nah, ini yang kemudian menjadi pilar corporate governance itu. Nah, secara sederhana OECD juga menyatakan bahwa ini suatu bentuk proses di mana perusahaan diarahkan dan juga dikendalikan. Dan kemudian ada perbaruan dari OECD ini sendiri, kumpulan dari negara-negara berkembang ini menunjukkan tidak hanya private institution ya, kemudian diperluas bahwa corporate governance itu juga public institution, termasuk adalah undang-undangnya, aturannya, kemudian institusi-institusi publik, dan hubungan berkenaan dengan market ekonomi, kemudian antar manajer, dan kemudian di sisi lain adalah para pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, deskripsi ini juga akhirnya diperluas dengan banyak pakar yang memberikan deskripsi yang secara konten ini tidak jauh beda. Nah, di pemerintah sendiri kemudian menyusun satu komite nasional itu, dan kemudian dibuat peraturan Menteri Negara BUMN ini tahun 2011 ini yang memberikan eksplisit pendeskripsian atau pengertian dari good corporate governance itu. Nah, di sana disebutkan bahwa ada prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangan, dan kemudian ada etika perusahaan. Nah, hal-hal yang sifatnya eksplisit ini menjadi payung atau menjadi landasan berarti Kementerian BUMN pada waktu itu untuk memberikan turunan atas peraturan yang sifatnya utama tadi ya, peraturan dari Kementerian BUMN pada waktu itu, terus kemudian menjadi landasan untuk dibuatnya satu mekanisme standar dalam transaksi atau dalam kaitannya dengan corporate governance di pasar modal pada waktu itu. Nah, selanjutnya di dalam kesejarahan kalau kita tilik seperti apa sih sebetulnya governance ini? Ini ada salah satu beberapa tinjauan ya berkenaan dengan terminologi dan juga implikasi penggunaan istilah-istilah itu dalam terminologi corporate governance saat ini. Nah, ada yang menyebutkan bahwa ini berasal dari kata governance itu dari bahasa Yunani kuno yang berarti seseorang yang menakodai ya, steers sebuah kapal dalam kondisi stormy waters. Ada juga yang mengatakan bahwa governance ini merupakan bahasa Prancis kuno dengan esensi pengendalian atau kontrol dan juga the state of being governed. Nah, pada prinsipnya istilah-istilah itu merujuk pada dua konsep yang nanti bisa berimbas secara konseptual dan praktikal ya. Nah, ada istilah yang pada waktu itu digunakan dan juga ada prinsip-prinsip yang juga berimbas dengan berjalannya konsep tersebut. Nah, ini ada secara historis, ada profesor dari Andalas mengatakan bahwa terbentuknya the first joint stock companies ini merupakan kondisi yang melatar belakangi satu konsep governance secara konseptual kemudian berkembang hingga saat ini. Nah, itu terjadi di wilayah East dan West Indies.
ada suatu mekanisme perdagangan di sana yang membentuk satu joint stock companies. Nah, bagaimana istilah itu berimbas dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalamnya? Nah, istilah-istilah ada the board, ada the chairman. Ini pada waktu itu juga merupakan istilah yang unik ya, khas pada waktu itu di satu perusahaan. Nah, pada prinsipnya di dalam entitas itu ada prinsip-prinsip tentang economic entities, kemudian separation of ownership. Ini yang juga menjadi pilar untuk menunjukkan bahwa ada entitas ekonomi yang terpisah itu mewajibkan atau mengharuskan pemilik ini juga mengelola dananya ataupun sumber daya yang dimiliki ini secara terpisah dengan perusahaannya. Dan bahwa pemilik ini juga tidak hanya satu. Nah, sehingga pada prakteknya suatu lembaga perusahaan terutama ini memiliki struktur kepemilikan yang terpisah dan kepemilikan itu juga tidak hanya single ownership ya, tetapi kemudian ada multiple atau pasar modal yang di dalamnya dijual belikan saham kepemilikan itu tadi di joint stock companies ada suatu market di sana. Nah, sehingga ada mekanisme di mana pemilik melakukan satu pihak dan kemudian sebagai manajernya, sebagai pelaksananya, ini dijalankan oleh CEO atau pimpinan perusahaan yang kemudian istilah-istilah itu berkembang. Nah, penggunaan the board, the chairman waktu itu lebih familiar dan sekarang menjadi landasan pada waktu itu menyusun konsep tentang corporate governance ini. Nah, kalau dilihat sebetulnya di masa itu yang berkembang cukup maju adalah perusahaan-perusahaan dan model pasar modal yang ada di Eropa. Nah, kalau di kita di Indonesia misalnya ya lebih familiar dengan ada ada banyak ini ya, banyak perusahaan-perusahaan dari Belanda kemudian menjajah kita. Nah, ini kan sebetulnya itu juga ekspansi dari perkembangan perusahaan yang memiliki kekuatan ataupun power dari kapitalnya dan merambah pada unsur-unsur politik. Nah, ini juga secara umum pada waktu itu digunakan juga ada the board, mereka punya pemilik, owner, dan ada juga chairman yang merupakan pelaksana. Istilah sekarang ya CEO-nya itu. Nah, istilah itu juga kemudian digunakan secara luas menjadi satu bentuk korelasi hubungan antara pemilik yang ada di pihak boardnya itu dan juga ada chairman sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Nah, hal yang penting dari ilustrasi itu adalah bagaimana kita bisa sejarah itu, bagaimana kita mengidentifikasi. Lalu kenapa diperlukan dan muncul satu kajian yang melandasi atau menginisiasi corporate governance itu. Nah, ternyata hubungan di antara dua pihak itu ya tidak selalu rukun ya. Ibaratnya ya di rumah tangga yang tidak selalu harmonis, tentrem gitu ya. Atau ada hubungan pertemanan ya jadi sohib ya kadang-kadang bertengkar itu ya hal yang biasa lah. Tapi tidak selalu. Tapi kalau bertemannya sejak awalnya motif, nah itu yang berbahaya. Nah makanya kemudian ada asumsi-asumsi kenapa seseorang mau berteman denganku, kenapa orang itu mau berteman, kenapa bisa jadi temannya atau enggak. Nah itu kan hal-hal yang tidak terungkap. Hal yang tidak terungkap ya seringkali tidak menjadi bisa dilihat. Mohon maaf Pak, suaranya. Mohon maaf Pak, suaranya maaf, error. Kak Ida, maaf suaranya.
Pak Ida, maaf suaranya error. Tema, Pak. Sebenarnya ini berarti infrastruktur berkenaan dengan berjalannya suatu perusahaan. Nah, di ilustrasi ini ada hardware-nya ada terdiri dari 3 komponen, begitu juga dengan software. Infrastruktur itu yang tampak, yang kalau bahasa orang sosial, suprastruktur itu yang tidak tampak tetapi berpengaruh. Kalau hardware-nya ada istilah strategi, kemudian ada struktur, dan ada sistem yang merupakan bangunan yang tampak dan memang diwujudkan. Sedangkan di aspek software, suprastrukturnya itu ada skills, ada style berkenaan dengan leadership terutama biasanya, terus kemudian staffing berkenaan dengan sumber daya manusianya. Nah, kesemuanya ini saling terkait ataupun saling Pak Ida, mohon maaf suaranya renor. Pak Ida, mohon maaf error, Pak. Pak Ida. Karena salah satu asumsi penting dalam studi ekonomi adalah adanya konsep berpikir ekonomi, konsep berpikir yang rasional ya, dan profit motif lah. Semua hubungan itu ada landasan ekonominya dan ada landasan untung ruginya. Kalau nggak ada itu, terus itu apa ekonomi? Nah, ilustrasi paling mudah mungkin ketika Indonesia dijajah sekitar 350 tahun ya, nah, oleh VOC ini. VOC ini adalah merupakan perusahaan juga. Nah, perusahaan-perusahaan yang juga bisa dalam tanda kutip mengkooptasi negara hingga membawa entah itu pasukannya, kemudian Pak Ida. Mohon maaf Pak, suaranya error Pak. Mohon maaf Pak Ida, suaranya error.
owner dan juga ini ya direkturnya ataupun manajernya. Pak, maaf, Pak. Hubungan itu Halo. ya bagaimana? Tadi suaranya nggak masalah, Pak. Oh iya ya, sebentar. Iya Pak, audionya. Tadi kayak tenot-tenot gitu. Agak lama. Sebentar ya. Cek, bisa lagi nggak? Saya? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, Bisa Pak? oke. Nanti diingatkan kalau ada trouble ya. Baik Pak. Mm-mm. Pada awalnya deskripsi berkenaan dengan hubungan antara pemilik dan pelaksana ini hanya terlokasi pada dua pihak itu saja ya, atau hanya mencakup dua pihak itu saja. Nah, tapi kemudian pada akhirnya karena mereka memiliki gerak di satu pasar atau satu komunitas, terus kemudian masyarakat dan juga negara ya pastinya. Ini gerak dan aktivitas mereka bersinggungan dengan banyak pihak akhirnya. Akhirnya dikembangkan satu model stakeholder ini. Siapa stakeholder ini? Ya, pada awalnya yang ini yang main atau yang utama, yang sentralnya adalah business stakeholder groupnya itu. Tapi kemudian di sana ada banyak customers, community, competitors, employee gitu. Ada juga suppliers, media, society, special interest group, dan bahkan natural environment sekarang sebagai bagian dari diskusi ataupun penelitian atau studi berkenaan dengan sustainability. Nah, ini hierarki kewenangan dari perusahaan. Awalnya dari state charter itu kemudian menurunkan pada shareholder sebagai pemilik. Nah, pemilik ini hubungan yang sifatnya hierarkis ya. Berarti on top ini adalah yang paling urgent ataupun yang hierarkis yang tertinggi. Kemudian ada shareholder sebagai apa pemilik, ada board of director-nya, dan ada manajemen serta employees-nya. Nah, ini susunan hierarkis yang menunjukkan semakin tinggi atau posisi di atas ini menjadi legitimasi ataupun pihak yang memiliki kekuatan dan memiliki wewenang untuk mendelegasikan atau memberi perintah gitu ya, atau memberi instruksi kepada pihak di bawahnya. Nah, pada awalnya kalau perusahaan itu dimulai dari private individual ya, private individual ataupun bahkan beberapa dimulai dari ini keluarga. Nah, itu biasanya orientasi bisnis ya memang profit itu, tetapi tidak banyak menggunakan satu bentuk state charter ya, ada bentuk state charter. Tetapi dalam perkembangannya ini diminta ya dalam mengelola organisasi bisnisnya itu oleh regulator, sehingga ada bentuk state charter. Kalau di organisasi non publik itu ya biasanya organisasi publik atau bahkan tidak itu biasanya nyebutnya ya ada ART, visi misinya, orientasi goals ya, dream ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya ini juga kita bisa memetakan stakeholder itu siapa dan apa kepentingannya terhadap entitas perusahaan itu. Nah, di sebelah kiri ini ada political environment dan di sebelah kanan ini ada social environment. Nah, main topik ataupun fokusnya itu ada di bisnisnya ini ya. Nah, sebelah kirinya berkaitan dengan political environment ini ada government dan juga community. Nah, sebelah kanan yang bersifat social environment ada employees, owners, dan consumer. Nah, pihak-pihak yang tercakup dalam shareholder ini, stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang punya kepentingan. Nah, tentu kenapa kemudian pemerintah melakukan satu penyusunan peraturan berkenaan dengan tata kelola perusahaan yang baik itu
tentu harapannya sebagai regulator ya, pemerintah bisa memfasilitasi banyak pihak ini. Nah, untuk apa ya? Untuk bisa berinteraksi dan berhubungan harmonis dengan bisnis. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu juga kita pahami. Nah, selain itu di bawah ini ada economic environment, lingkungan ekonomis, baik dari pelanggan secara umum, terus kemudian masyarakat sosial gitu ya, dan seterusnya. Nah, mengenai isu ini juga jadi salah satu hal yang penting terutama di minggu-minggu ini ya, isu terkait dengan Omnibus Law yang paling santer berkenaan dengan isu-isu perburuhan. Nah, ini juga menjadi salah satu counterpart dari stakeholder itu, buruh itu, dalam proses berjalannya satu bisnisnya. Mau tidak mau bisnis ini ada dalam satu wilayah teritori negara dan diatur oleh negara itu sebagai apa namanya high political entities-nya itu adalah government. Yang kedua tentu adalah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kaitannya dengan itu maka ada regulasi berkenaan dengan pekerja. Nah, kalau di dalam konteks kenegaraan ternyata pekerja ini juga punya serikat. Yang berserikat itu juga akhirnya punya politik motifnya. Nah, akhirnya pemetaan ini ya bisa saling interplay lah bahwa yang political environment itu tidak harus government ya, tetapi bisa juga labor society misalnya, atau bahkan para ini ya namanya pekerja-pekerja yang membentuk serikat-serikat itu tadi. Nah, pemetaan ini bisa dinamis, hanya central topik dari pembahasan corporate governance tentu adalah corporate itu sendiri. Nah, dalam pembagiannya ada primary dan ada secondary dari stakeholder itu. Nah, kalau primary ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan, direct ya, direct kontak dengan pihak perusahaan. Nah, pembagiannya ada shareholder dan juga investor, employees dan manager, customer, loyal communities, local communities, supplier, dan juga pihak-pihak lain berkenaan dengan bisnis itu. Adapun yang secondary, yang tidak langsung indirect kontaknya itu adalah regulator, kemudian institusi masyarakat ya, kompetitor, media, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Selain itu pembagiannya juga ada istilah primary non-social stakeholder dan secondary non-social stakeholder. Kalau yang non-sosial, baik yang primary maupun secondary ini mencakup hal-hal sifatnya environmental. Ada natural environment, kemudian ada future generation, dan non-human species. Mungkin bumi gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya keberlanjutan ke depan. Dan untuk yang non-social stakeholder yang secondary ini adalah environmental interest group dan juga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan ini lingkungan ataupun keberlangsungan dari hewan dan makhluk hidup yang lain. Nah, dalam corporate governance ini terdapat dua perspektif. Ada yang membagi perspektif berdasarkan shareholders-nya, dan ada yang membagi berdasarkan stakeholders. Nah, kalau shareholders ini ada pemegang saham, kalau stakeholders lebih luas lagi, tidak hanya pemegang saham. Tetapi konsep ini berdampak pada hal yang sifatnya teknikal, bagaimana mengidentifikasi struktur dan fungsi dari governance itu. Nah, kalau dari shareholders yang sebagai pemodal ini, komponen dari board of eksekutifnya dan non-board of eksekutif, ini istilah untuk pelaksana tadi, merupakan hal-hal yang turunan dari pemilik tadi. Nah, dia hanya mewakili, lebih khususnya fokusnya adalah shareholders. Apa kepentingan dari shareholders itu harus dijalankan oleh eksekutifnya. Nah, sehingga main interest
Pak Aida, mohon maaf audionya bermasalah. Error lagi, Pak. Halo Pak. Udah. Pak Ida, mohon maaf tidak ada suaranya, Pak. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Maaf ya ini. Oh, ya ya, mudah-mudahan bisa diganti ini speaker mic-nya. Nah, saya lanjutkan. Sehingga ketika sudah mengidentifikasi siapa stakeholder yang terlibat, maka kita bisa menyusun satu framework. Ada konsep-konsep delegation ataupun penugasan yang berawal dari owners, kemudian ke bawah ke board of directors-nya dan staff hingga employees-nya. Nah, hubungan ini juga tidak hanya one directional ya, tetapi two way directional. Yang ke bawah ini adalah aspek-aspek penugasan, sedangkan aspek yang bottom up ini konsep-konsep berkenaan dengan accountability. Maka employees harus mampu menunjukkan accountability-nya kepada staff. Begitu sebaliknya ya, staff juga harus mampu menunjukkan accountability-nya kepada board of director-nya hingga ke owners-nya. Nah, dalam perkembangannya ada mode pembuatan keputusan yang terbagi menjadi dua model umum. Yang pertama adalah two-tier board model dan one-tier board model. Kalau two-tier ini berarti akan ada dua bagian dari board itu, istilah board tadi yang di awal kita gunakan, ada supervisory board dan ada management board. Tetapi kalau yang one-tier model ini hanya ada satu board yang disebut dengan board of directors. Nah, dari sana akan kita lihat bahwa muncul perspektif pendekatan berkenaan dengan corporate governance ini. Ada konsep berkenaan dengan shareholder wealth maximization dan ada konsep berkenaan dengan stakeholder capitalism model. Yang pertama,
shareholder wealth maximization, bahwa perusahaan ini didorong untuk memaksimalkan pengembalian return of investment terutama yang diukur dari kumulasi modal dan dividen atas tingkat risiko ini. Nah, asumsinya kalau shareholder berarti orientasinya adalah pemilik atau pemegang saham, maka konstruk ekonomi pasarnya ini harus merupakan pasar saham yang bersifat efisien. Sehingga kebijakan, policy, serta impact atau respon pasar ini bisa langsung diketahui secara terbuka dan informasinya itu bisa diobservasi secara langsung. Nah, kalau pasarnya tidak pasar yang efisien, maka ini sulit untuk dijalankan. Yang kedua, ada risiko yang dianggap sebagai tambahan risiko yang bisa diversifikasi. Nah, bahwa risiko itu ada banyak yang dihadapi oleh perusahaan, tetapi hal-hal berkenaan dengan akses informasi dan juga keterbukaan atas informasi yang berkenaan dengan corporate itu memang harusnya tidak dibatasi. Sehingga ketika seseorang berpikir logik dan profit motif, tentu dia akan membutuhkan informasi berkenaan dengan way of decision making-nya. Nah, risiko yang ada itu memang bisa muncul, tetapi merupakan risiko-risiko tambahan. Dan itu pun bisa diversifikasi harusnya. Dan yang ketiga, adanya konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini merupakan konsep penting dan utama dalam hubungan corporate governance ini antara pemilik dan juga manajemen. Nah, orientasi dari shareholder wealth maximization ini adalah jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, konsep-konsep ini untuk yang penting adalah orientasi untuk bisa memberikan profit return on investment pada shareholder secara maksimal. Ini contoh diterapkan pada Anglo-American market dengan olah one share, one vote. Ini yang banyak berkembang di American model. Nah, kemudian selain pandangan yang pertama, ada juga muncul pendekatan yang kedua, ini stakeholder capitalism model. Nah, orientasi yang berbeda tadi antara shareholder dan juga stakeholder memunculkan satu konsep dan juga struktur yang berbeda pula, sehingga pendekatan yang digunakan juga berbeda pula, dengan asumsi yang dibawa oleh masing-masing. Nah, kalau di SCM ini, stakeholder capitalism model ini, perusahaan harus menyeimbangkan ya kepentingan pemegang saham, terus kemudian manajemen, pekerja, kreditor, government, supplier, environmental, dan pihak-pihak yang lain yang baik yang directly maupun indirect berkenaan dengan perusahaan itu. Nah, fokus dari kepentingan shareholder itu tidak diutamakan, tetapi banyak kepentingan jangka panjang oleh pihak yang terkait itu harus menjadi patokan utama. Nah, sehingga kalau demikian maka asumsi bahwa pasar itu harus bersifat efisien ini tidak diperlukan. Di sisi lain juga tidak terlalu penting mempertimbangkan risiko yang sifatnya total dan aspek-aspek yang sifatnya operasional. Ini dapat diterapkan di model-model non-American market. Kemudian saya lanjut ke ini, tipe-tipe dari corporate governance itu. Nah, dalam pembagian studi berkenaan corporate governance, ada model-model berkenaan dengan aplikasi yang ternyata juga sangat market based, orientasinya itu sangat berbeda ya antara satu negara dengan negara yang lain. Ada negara yang lebih mengutamakan berbasis rezimnya. Rezim ini berarti ini ya, pemerintah pada waktu itu ya. Nah, pemerintah waktu itu menerapkan sistem apa atau berorientasi seperti apa. Nah, misalnya pemerintah atau rezim ini punya karakter tertentu, maka itu juga akan mempengaruhi. Nah, rezim yang menjadi basis ini ada beberapa subbagian. Ada yang berbasis market base, ada yang family base, ada yang bank base, dan ada juga government affiliate. Yang
market base biasanya ada karakter bahwa market di sana ini cukup efisien. Ini contohnya US, UK, Australia. Ada juga yang berorientasi keluarga. Ya. Salah satunya juga di Indonesia itu corporate governance-nya sangat berkenaan dengan family base. Nah, karakteristiknya ya family atau majority dan minority ini sangat kental hubungan kekeluargaan. Ada yang berorientasi bank base ya, berarti power dari struktur ekonomi di sana ini sangat dikendalikan oleh perbankan. Nah, misalnya di Korea dan Jerman. Dan yang terakhir adalah rezim yang berbasis atas afiliasi dengan pemerintah. Ini misalnya China, Rusia, karena di sana memang perusahaan-perusahaan yang berbasis berhubungan dengan pemerintah ini sangat mendapatkan fasilitas yang mendukung ekspansi dan usaha mereka. Nah, ini juga diwakili dua model tadi dengan bentuk-bentuk entah itu decision making-nya, kemudian konsep teori yang dikembangkan, dan juga ciri-ciri perbedaan antara Anglo-Saxon dan juga kontinental. Nah, ini juga menunjukkan ciri juga dari model corporate governance tadi. Apakah one tier atau two tier tadi. Nah, ini kalau Anglo-Saxon ada beberapa konsep. Nah, secara umum negara seperti Amerika gitu ya, dengan model pasar modal yang shareholder orientation tadi, maximization tadi, ini harus didasarkan pada sistem ekonomi dan pasar modal yang kuat. Nah, jika tidak, nah biasanya konsep ini tidak bisa dibawa dan tidak bisa dijalankan. Nah, di samping itu, pemilikan dan pengendalian ini bersifat tersebar, sehingga tidak ada satu player ya, entities ataupun pihak-pihak yang memang memiliki overpower ya dalam mengontrol baik itu pasar yang sifatnya pengelolaan di keuangan maupun pasar berkenaan dengan customer atau penguasaan di real sektornya itu. Nah, ini harus menjadi salah satu ciri ya yang harus kalau bisa mau menerapkan model yang seperti itu. Kemudian ada pemisahan pengendalian dan dari kepemilikan. Kalau yang di kontinental biasanya pemilik juga pengendali. Nah, kalau yang di Anglo-Saxon pengendali terpisah dari pemilik. Nah, beberapa model imbasnya ya, kalau yang model Anglo-Saxon ada model hostile takeovers yang biasanya kejam ya, costly dan antagonis, ini sudah biasa. Tetapi kalau di model kontinental ini ya, jarang terjadi. Nah, ini juga model ini juga masing-masing nanti punya aplikasi yang penerapan yang juga bervariasi. Nah, beberapa hari ini yang saya sampaikan sebagai diskusi awal berkenaan dengan corporate governance, baik dari regulatorinya, baik dari historinya, baik dari theoretical perspektif gitu ya, dan juga applied serta model-model penerapan yang beragam di beberapa negara dengan rezim yang berbeda-beda. Nah, ini memunculkan satu gagasan, lalu bagaimana dengan model syariah governance itu. Nah, ini ada perbandingan secara komparatif yang cukup berkembang pesat adalah di banking ya, banking and finance berkenaan dengan tata kelola syariahnya. Nah, ini oleh saya ambilkan dari ini ya, buku fundamental atau foundation of Sharia government dari Bank and Financial Institution ya. Ini membandingkan bagaimana konsep dari corporate governance berdasarkan konvensional perspektif dan juga Islam perspektif. Ini aplikasinya di perbankan dan lembaga keuangan sekali lagi. Tapi prinsip-prinsip ini juga berjalan sebetulnya di perusahaan-perusahaan secara general ya. Overall-nya mirip. Nah, prinsip pertama bahwa basic dari kerangka corporate governance adalah efektivitas.
ini kalau di konvensional ini mewajibkan ada satu bentuk transparansi dan pasar yang efektif ya, agar pembagian kewenangan dan juga distribusi atas kontrol ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tapi kalau di dalam Islamic perspektif tidak hanya itu. Biasanya konsepnya tidak hanya itu, tetapi ada beberapa hal yang lain. Apa itu? Misalnya bahwa eh, kita tidak hanya berpikir bahwa pasarnya efektif, pengambilan keputusan yang juga efisien, orangnya yang logis gitu kan, profit motif. Tetapi ada bahwa belief in profit and loss sharing ini juga dijalankan dalam syariat. Nah, di samping itu ada ketentuan-ketentuan syariat yang juga harus ditambahkan dalam konsep yang sederhana atau konsep yang konvensional ini. Misalnya ada larangan riba, terus kemudian ada orientasi, biasanya sebelum masuk ke pembahasan tentang corporate governance biasanya disebutkan apa sih fungsi syariat itu, bahwa ada, kalau ingin meringkas atau memahami biasanya ada di Maqasidus Syariah. Nah, biasanya Maqasidus Syariah ini fungsi syariat itu untuk menjaga diri, menjaga harta, terus kemudian menjaga masyarakat sosial gitu ya. Dan beberapa aspek tujuan yang sifatnya sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, prinsip yang kedua berkenaan dengan hak dari shareholders dan juga fungsi kepemilikan kunci. Ini biasanya ada prinsip-prinsip yang detail di corporate governance konvensional, bahwa hak utama tadi, meskipun ada dua pendekatan ya, stakeholders perspektif maupun shareholdersnya, tapi masing-masing punya perspektif bahwa ibaratnya top order dari satu struktur corporate governance itu ya pemilik ataupun stakeholder itu. Tapi dalam perspektif Islam, bahwa pemilik tunggal sebetulnya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh properti ini dipercayakan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Nah, sedangkan dalam pengelolaannya, manusia sebagai khalifah fil ard harus berorientasi pada society, kemudian kepada gitu ya. Dan artinya itu tidak hanya kepada struktur dan fungsinya, tetapi juga dalam Islam ini nanti juga diwajibkan, atau salah satu pilar utamanya adalah bahwa belief in God ini, setiap tindakan manusia nanti akan dipertanggungjawabkan. Sehingga accountability-nya ini tidak hanya stakeholder-nya saja, tetapi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala semestanya. Nah, prinsip yang ketiga berkenaan dengan perlakuan yang equitable kepada shareholder. Ini prinsip di OECD-nya atau konvensionalnya memberikan penekanan pada perlindungan kepada pihak minoritas dan juga shareholder yang tidak dominan. Tapi dalam Islam tidak hanya itu ya, bahwa perspektifnya tidak hanya melindungi dan memperlakukan setara shareholders yang ada, tetapi berlaku satu bentuk keadilan dan fairness dari nilai-nilai tersebut. Nah, ada juga equality-nya kepada sosial, dan juga aspek spiritual dan moral obligation ini juga harus terlibat di dalam. Bahwa hubungan, kalau di model McKinsey tadi, hubungannya tidak hanya hardware-nya saja, ada perlakuan sama seluruh pemilik, baik yang dominan, majority maupun yang bukan gitu ya. Tetapi ada kontrol spiritualnya juga. Nah, selama ini yang sudah dikontrol secara sistemik saja masih lolos, itu berarti ada human being-nya itu belum dikontrol oleh aspek spiritual juga, sehingga ada spiritual dan moral obligation yang harus juga diterapkan dalam corporate governance yang syariah model ini. Yang prinsip berkenaan dengan disclosure dan juga transparansi. Ini hanya konsep tata kelola governance yang konvensional. Ada konsep-konsep berkenaan financial situation
matters regarding corporation, personal ownership dan governance, pengungkapan atas hal yang sifatnya material tadi, transparansi material tadi, kondisi-kondisi material tadi. Tetapi dalam syariat, ini accountability harus juga dengan syariah compliance. Syariah compliance itu kepatuhan terhadap syara itu sederhananya ya harus menetapi kemarin kita diskusikan bahwa ada transaksional itu tidak hanya aspek apakah mempengaruhi posisi keuangan kita atau tidak, sehingga harus kita akui dan harus kita disclose gitu ya. Tetapi juga aspek-aspek itu halal atau haram. Sehingga nanti disclosure juga misalnya di perbankan syariah mewajibkan pembagian antara laporan penerimaan yang halal dan non halal. Nah, meskipun pada prinsipnya harusnya itu tidak pernah terjadi ya penerimaan non halal, tapi dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan berasal dari non halal, maka itu harus disclose dan bagaimana cara menggunakannya. Tidak bisa terus kemudian dibagi gitu, tapi harus digunakan, itu pun ada cara dan aturannya. Nah, yang berkenaan dengan tanggung jawab dari Dewan Direksi. Dewan Direksi ini memiliki tanggung jawab kalau di konvensional adalah strategical, yang sifatnya strategik ya. Kemudian monitoring kepada manajemen, accountability to company and stakeholder. Kalau dalam Islam perspektif, tidak hanya company-nya, tetapi juga stakeholder, tetapi juga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga welfare serta lead success. Nah, di sana ada konsep holistik dan integratif, dan harus ada model-model yang menunjukkan bahwa ini ya, ada perlakuan dan tanggung jawab Dewan Direksinya itu tidak hanya kepada shareholder-nya saja, tetapi juga kepada society dan juga terutama ya juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, secara umum seperti itu, bahwa syariah governance itu kalau disederhanakan ya, selama ini yang dipelajari lebih menyesuaikan ya konsep yang ada dengan batasan-batasan syariah yang sudah diatur. Apa itu berkenaan dengan tidak hanya material semata, hardware-nya saja, tetapi tidak hanya infrastruktur, tetapi juga suprastrukturnya, kemudian spiritual serta religiusitasnya gitu kan, dan aturan-aturan syarak yang berkenaan dengan halal ataupun haram, larangan riba, larangan bertransaksi pada barang-barang yang diharamkan secara zatnya maupun yang haram dalam aktivitasnya. Seperti kemarin kita diskusikan bahwa transaksi ini tidak mengenal halal dan haram. Tapi dalam Islam kita harus mengidentifikasi, meskipun itu adalah halal, tetapi ketika akadnya cacat ya maka ini nanti bermasalah atau bahkan akadnya rusak. Sama-sama kemarin ini bawa saja uang saya buat usaha modal. Nah, harus jelas bahwa ini adalah partisipasi kepemilikan atau memberikan dalam bentuk pinjaman. Kalau berbeda ataupun tidak jelas di awal, maka apa yang kita usahakan dari dana yang dikelola tadi, meskipun misalnya produktif atau sukses gitu ya, nah ini akan terkategori akad yang batil. Akad yang batil ini ya dampaknya harta yang dikelola ini juga menjadi haram. Nah itu. Nah, secara umum di dalam referensi yang ada biasanya mendeskripsikan bahwa tata kelola entitas syariah itu merupakan bentuk tata kelola yang mengkonfirmasi atau menambahkan aspek-aspek spiritualitas, religiusitas, corporate governance yang ada saat ini dengan konsep yang ada di dalam syariah. Nah, agar terjaga agar aspek yang bersifat perbuatan itu sebagai satu hamba ini bisa selalu terkoneksi ya, dengan accountability kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, model di bank syariah ini juga bisa kita adopsi atau bisa kita lihat. Dalam referensinya memang belum banyak yang meng-apply corporate governance ini di manufaktur base ya,
corporation, tapi lebih banyak ke financial dan juga banking ya. Hubungannya ada seperti ini. Kalau diilustrasikan nanti mungkin sederhananya tidak hanya aspek materialitas saja. Apakah yang two tier atau one tier tadi ini tidak disebutkan, tetapi prinsipnya bahwa tata kelola yang melibatkan baik pihak owner dan juga manajer itu harus terkoneksi dengan hukum syariat. Nah, stakeholder ini ada hubungan juga terhadap manajer dan ada beberapa link dari internal pada pihak stakeholdernya ini. Stakeholder kalau diidentifikasikan ya mirip juga dengan yang tadi, ada shareholder, investment, kemudian employees, kemudian ada public interest dan seterusnya. Nah, dalam internal ini di manajemen atau di direksinya atau di CEO-nya ini juga ada fungsi-fungsi internal syariah control system. Ada yang sifatnya institusional, ada yang struktur dan arrangement-nya itu sudah jelas, dan ada yang berkenaan dengan eksternal struktur arrangement-nya. Nah, hubungan ini pada prinsipnya berlaku dua arah ya, stakeholder dan juga manager. Yang kalau secara ilustrasinya ya ke bawah ini adalah bentuk delegasinya atau penugasannya, dan kalau yang ke atas ya accountability-nya, bentuk-bentuk dari accountability itu tadi. Nah, lebih khusus nanti di materi utama yang saya bahas di sini, ini juga saya masukkan di elok, nanti coba jika yang tertarik dengan bidang ini bisa dipelajari lebih lanjut. Pendeskripsian dengan risiko-risiko syariah ini juga menjadi pertimbangan yang perlu diidentifikasi dengan detail. Misalnya kalau financial risk atau operational risk atau managerial risk biasanya sudah banyak dibahas di aspek-aspek konvensional. Tetapi di syariah risk ini, ketika kita mengetahui ada transaksi itu membutuhkan rukun dan syarat, maka kita harus tahu siapa yang terlibat, prosesnya bagaimana, sistem yang berjalan seperti apa, dan ada event-event mengaruhi enggak. Nah, misalnya ya tadi, kalau prosesnya ada unclear proses atau kemudian misalnya ada insufficient disclosure dan transparansinya tidak tepat, maka transaksi yang berjalan juga menjadi horor ya, tidak jelas ya, dan tidak clear. Dan orang-orang yang masuk di dalamnya ini juga akan diidentifikasi people. Apa ada information yang ibaratnya tidak sepenuhnya benar ya, bukan informasi yang keliru, tetapi informasi yang hoax gitu misalnya. Nah, ini juga ada risiko-risiko yang mengakibatkan nanti ketika misalnya dewan direksi atau dewan syariah itu mengevaluasi apakah produk ini syariah atau tidak, ketika informasi keliru, orangnya juga tidak jelas ya, tidak ada komunikasi yang jelas atau informasi yang tepat, dan sistem yang dijalankan ini juga tidak mendukung, maka fatwa ataupun syariah atau ketentuan berkenaan dengan syariat itu nanti juga akan kabur atau tidak tepat menjadi. Itu sehingga dengan sana misalnya di level governance, government-nya di level pemerintah ini juga akan ada model-model yang berbeda di tiap-tiap negara ternyata dalam upaya untuk mengatur ini. Misalnya di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional. Nah, ini Dewan Syariah Nasional membawahi atau mengatur berkenaan dengan syariah itu di lembaga-lembaga yang menggunakan struktur syariahnya. Ada pendekatan hands off, berarti semuanya diserahkan kepada pasar ibaratnya. Nah, ada juga pendekatan nominal, engage, proaktif, dan commit. Ini dengan list ataupun keterlibatan yang berbeda. Ada SSB, berarti Syariah Supervisory Board, ini di Bank Islam juga ada misalnya. Hingga aspek
ada internal syariah, ada eksternal audit syariah, dan ada regulatory syariah, ini juga muncul. Nah, mungkin yang terakhir yang perlu saya sampaikan, isu-isu ini dibahas secara luas di dalam konsep corporate governance yang syariah itu tadi, tapi yang hal penting perlu saya sampaikan di sini adalah ini, mungkin di slide ini. Secara umum, relasi pemilik dan pelaksana ini tidak ada masalah secara historis dalam Islam. Artinya, motif untuk konflik yang menimbulkan konflik interest itu tidak muncul. Orientasi bisnis ini tidak hanya profit dan self-interest ya, tetapi kesesuaian dengan cara. Sehingga yang mengawasi itu tidak hanya pemerintah, manajer dan juga pemilik saja, atau perluasan pemilik dan manajer hubungannya diperluas kepada stakeholder saja, tetapi ada God define ya, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang juga memberi aturan baik kepada pemilik dan juga pekerjanya. Nah, di sisi lain, model entitas ekonomi dalam Islam ini juga berbeda dengan konvensional. Nah, kita tidak bisa jual beli saham seenaknya, tetapi harus ada akad di dalamnya. Nah, ini harus clear sehingga tidak terjadi hanya islamisasi konsep konvensional yang ada. Nah, sehingga dampaknya ini mencakup relasi manajemen dan pemilik, itu bukan relasi transaksional dan profit motif saja. Produk yang dihasilkan ini juga harus sah, harus halal, dan harus syar'i, ya. Halal thayyib syar'i juga. Kemudian pola manajerial dan identifikasi resiko yang harus tepat. Resiko tidak hanya finansial, manajerial, operasional, dan mungkin hal-hal yang sifatnya material, tetapi juga syariaris tadi. Serta ada struktur dan fungsi kelembagaan yang berbeda dalam syariah. Nah, seperti itu. Hal-hal yang menjadi fundamental berkenaan dengan isu syariah governance, tata kelola syariah. Nah, monggo ada diskusi dulu atau pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Belum ada, Pak. Boleh ya. Nah, baik, untuk jadwal UTS-nya sesuai semester ya. Nanti alokasinya ya berkenaan dengan waktu untuk pengerjaan ini saya gunakan model ini. Yang saya batasi durasinya nanti dikerjakan selama hari itulah, bisa diselesaikan ya, untuk mengantisipasi kehilangan sinyal atau hal-hal yang seperti hal yang tidak bisa diduga ya. Baik, Pak Ida. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih. Nanti kasusnya saya taruh di Elok ya. Seperti kemarin ya. Siap, Pak.